Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel kami Keluarga Exmut. Selamat siang ya teman-teman. Semoga teman-teman senantiasa diberikan kesehatan, senantiasa diberikan banyak keberkahan, dan semoga senantiasa dimudahkan dalam segala urusannya. Amin. Siang hari ini kami Keluarga Exmut ingin berbagi cerita tentang kondisi perkembangan tanaman porang yang kami tanam di lahan kami yang terakhir kami tanam kemarin di bulan November ya teman-teman. Kami tanam di tanggal 20 November. Sekarang tanggal 16 November, berarti hitungannya sudah 26 hari teman-teman. Nah, dan alhamdulillah ya teman-teman, dalam kurun waktu 26 hari ini sebagian bibit yang kami tanam itu sudah mulai ada yang muncul tunasnya, tapi ada juga yang belum muncul tunasnya. Ada yang sudah keluar daunnya, tapi ada juga yang masih berada di dalam tanah, belum kuat menembus tanah untuk ininya tunasnya, mata tunasnya teman-teman. Nah, di sini kemarin kami tanam dari bibit umbi ya teman-teman. Dari bibit umbi rata-rata yang 1 kilo isi 3, 4, 5, 6 sampai 7 ya, 3, 4, 5, 6 sampai 7. Dan dengan luasan seperti ini kemarin kami menghabiskan bibit kurang lebih hampir 4.000 biji teman-teman semuanya. Dan alhamdulillah ya teman-teman, artinya meskipun tanamnya kemarin agak mepet ya, karena ada susulan lahan kemarin yang belum sempat kami olah ini, kami pikir nggak terkejar waktunya, ternyata masih cukup waktunya, kami maksimalkan, akhirnya bisa tertanam. Dan meskipun kami tanam di waktu yang agak mepet karena tanamnya sudah mau mendekati akhir November, tapi alhamdulillah masih bisa tertolong, artinya masih bisa mengejar ketertinggalan. Ya sebenarnya sih sudah agak mepet ya teman-teman, tapi tidak apa-apa, dengan kami maksimalkan. Dan bibit-bibit yang kami tanam juga posisinya sudah keluar mata tunasnya sebagian kemarin. Akhirnya bisa teman-teman lihat di sini penampakan tanaman porang kami seperti ini kondisinya. Yang di sini yang kemarin tunasnya sudah agak panjang mata tunasnya, tapi yang sebelah sini yang belum pada tumbuh ini, yang ada yang sebagian tunasnya masih kecil banget, ada yang masih belum keluar tunasnya, baru nikil sejagung gitu teman-teman. Dan sedikit cerita yang ingin kami bagikan ke teman-teman semuanya, bahwasanya porang itu yang sudah keluar tunas agak panjang kemarin ya, kurang lebih tunasnya itu sekitar 2-3 cm, 4 cm, ada yang 5 cm. Ini penampakannya seperti ini setelah kita masukkan ke dalam tanah selama 26 hari teman-teman ya, selama 26 hari. Tapi kalau yang tunasnya masih kecil, sebiji jagung gitu, ada yang panjangan dikit, itu mereka masih belum tampak tinggi, atau misalnya dia mau keluar tombaknya gitu baru menembus tanah ya, sekitar 2 cm, 3 cm seperti ini teman-teman. Nah seperti ini teman-teman ya, artinya tanaman porang yang kita tanam ya, dengan kurun waktu 26 hari dari bibit yang sudah bertunas, baik itu yang tunasnya panjang maupun agak kecil, itu rata-rata nanti jadinya sudah seperti ini teman-teman ya. Setelah 26 hari itu jadinya seperti ini. Nah, ini untuk yang sudah bertunas. Tapi kalau yang belum bertunas ya, atau tunasnya kecil ya, masih belum nampak. Nah ini minimal ya seperti inilah teman-teman. Ini membutuhkan waktu kurang lebih hampir 1 bulan. Ya tepatnya di sini sudah 26 hari teman-teman. Nah ini ada yang sudah besar seperti ini. Nah kenapa di video kami sebelumnya kami memberikan saran ke teman-teman semuanya supaya stop penanaman porang? Karena di sini bisa kami perlihatkan ke teman-teman semuanya, dari bibit umbi yang ukurannya rata-rata 1 ons, 1,5 ons, 2 ons, 3 ons sampai 4 ons. Jarang lah yang 4 ons, rata-rata 3 ons, 3,5 ons ya paling besar. Itu yang sudah bertunas saja dalam kurun waktu 26 hari baru seperti ini teman-teman, hampir 1 bulan. Nah itu ketika kita tanam di bulan November akhirnya di memasuki bulan Desember pertengahannya ini baru seperti ini. Nah bayangkan ketika teman-teman menanamnya di bulan
Desember. Bisa Desember pertengahan atau Desember akhir atau Desember di atas tanggal 20 misalnya. Nah, akhirnya kan berarti di bulan Januari nanti tanaman teman-teman semuanya baru akan seperti ini. Nah, Januari ya, pertengahan Januari atau akhir Januari baru akan seperti ini. Ya, teman-teman. Nah, kalau akhir Januari saja baru seperti ini, artinya nanti akan berubah menjadi seperti ini itu sekitar pertengahan Februari. Ya. Nanti pertengahan Februari. Nah, nanti memasuki akhir Februari atau awal Maret sudah mulai daunnya mekar sempurna. Nah, nanti Maret sampai April mulai daunnya agak tua dan mau mulai muncul katak. Itu pun belum muncul katak, baru ada tanda-tanda katak. Nah, kalau April itu ternyata kalau sudah stop hujan, ya artinya di dalam sini itu pembentukan umbinya tidak akan bisa maksimal, teman-teman. Yang terjadi akhirnya apa? Ketika teman-teman nanam dari bibit umbi, itu nanti pembesarannya tidak akan bisa maksimal. Apalagi yang nanamnya dari katak. Katak itu biasanya kalau yang tunasnya sudah muncul dan ditanam segera, biasanya juga butuh waktu 3 minggu 1 bulan baru muncul tunas tombaknya dari tanah. Itu kalau yang tunasnya tidak patah. Kalau yang waktu tunasnya di bawah itu patah, di bawah maksudnya dari rumah ke kebun untuk ditanam, itu kan bergesek-gesekan di dalam karung atau di dalam box yang kita bawa gitu misalnya ya. Nah, itu biasanya tunasnya patah, itu nanti malah menunggu tunas yang baru lebih lama lagi, teman-teman. Nah, akhirnya apa? Kalau lebih lama lagi ya berarti ya tumbuhnya nanti ya lebih lama lagi. Nah, kalau lebih lama lagi, nah artinya ya berarti porang yang akan tumbuh itu nanti juga akan lebih lama lagi. Lah ketika lama ketemu lama, pas dia nanti muncul tunas dan muncul daun, masih daun muda, sudah memasuki musim kemarau. Nah, sudah, kalau sudah memasuki musim kemarau ya mau nggak mau tanaman porang itu ya secara naluri alamiahnya dia pasti akan mati, dorman. Nggak bisa kita mempertahankan tanaman porang misalnya. Ini tanaman porang kita belum cukup umur. Harusnya kalau belum cukup umur ya dia jangan dorman, nggak boleh mati, ya nggak bisa. Nah, kalau teman-teman bisa mengondisikan airnya cukup, kelembapannya cukup, kemudian ademnya cukup, sejuknya cukup, ya boleh jadi mungkin bisa bertahan lebih lama panjang usianya. Tapi kalau lahan yang skala berhektar-hektar, nah itu apa nggak berat nanti perjuangannya kita untuk mengkondisikan tanaman yang sudah memasuki masa dorman untuk kita pertahankan supaya nggak dorman. Nah, itu harus jadi bahan pertimbangan yang benar-benar tepat ya, teman-teman. Dia harus kita benar-benar mempertimbangkan masa-masa ketika teman-teman yang masih berusaha untuk memaksakan diri menanam di bulan Desember ini, karena itu nanti resikonya akan kembali ke kita sendiri. Nah, kecuali kalau ternyata musim hujannya itu lebih panjang lagi, nanti misalnya sampai bulan Juni Juli, itu ya mungkin beda lagi ceritanya. Tapi kan idealnya di daerah kita ini, khususnya di Pulau Jawa ya teman-teman, itu biasanya kan bulan Maret, April gitu kan sudah jarang-jarang hujan biasanya. Cuma ya tahun kemarin agak panjang juga hujannya. Tapi kan yang seperti itu tidak bisa kita jadikan patokan ya teman-teman. Nggak bisa kita jadikan patokan. Jadi yang normal-normal saja yang kita jadikan patokan ya. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi di cerita kali ini sekedar gambaran ya, gambaran bahwasannya tanaman porang yang kami tanam di bulan November tanggal 20 ini memasuki pertengahan Desember tanggal 16 Desember ini, kurun waktu 26 hari sudah seperti ini. Ini dari bibit umbi yang tadi kami jelaskan sudah bertunas. Ada sebagian yang tunasnya masih kecil. Nah, artinya apa? Teman-teman harus lebih bijaksana, harus lebih pandai-pandai untuk menentukan langkah, lebih selektif lagi lah ya. Intinya kalau memang belum siap jangan memaksakan dan pastikan untuk bersabar dulu. Nah, ini usia 1 bulan, kondisi lahan juga masih bersih karena kemarin sebelum dilakukan penataan gulutan penanaman, lahannya kami semprot dulu menggunakan herbisida sehingga lahan lebih bersih. Nah, nanti kalau sudah memasuki 1 bulan ke depan, 1,5 bulan lah, mungkin mulai ada muncul gulma, baru kita lakukan
penanggulangan gulma lagi. Oke teman-teman, sekilas cerita dari kami di siang hari ini. Mudah-mudahan video yang kami bagikan ini bisa memberikan manfaat dan tentunya bisa menambah ilmu serta pengalaman untuk kita bersama. Oke, tetap semangat ya teman-teman berbudidaya tanaman porang. Tetap semangat teman-teman yang sudah menanam porang. Tetap semangat teman-teman mungkin yang belum menanam porang untuk terus belajar dan persiapan amunisi, persiapan ilmu untuk di musim depan, musim tanam depan, dan tetap semangat untuk kita semua petani porang. Terima kasih atas semuanya. Terima kasih sudah senantiasa bersedia bergabung bersama kami. Salam sukses dan sehat selalu dari kami keluarga Exmut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.